Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat, keluarga juga sehat, semuanya sehat, bahagia, sentosa selamanya. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan kembali belajar tema 1 sub 3 pada pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar tentang masih tetap gagasan utama dan pendukung, dilanjut dengan bunyi, tapi kali ini kita bunyinya belajar tentang gaung dan gema serta perbedaannya dan bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa membaca doa dahulu. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Oke, nak. Terima kasih semuanya. Sudah siap belajar, siap dengan bukunya. Coba kita akan mulai belajarnya. Kalian mulai buka pada halaman 60. Sudah ada yang sudah siap? Pada halaman 65. Oke. Dengarkan penjelasan Ustazah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi pelajarannya. Tema 1 sub 3 pembelajaran 3 dan 4. Oke, siap? Ustazah ulang lagi pada sub kali ini tentang gagasan utama. Untuk mengingat kembali, gagasan utama adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Karena sering diulang-ulang sama Ustazah, semoga kalian tidak mengalami kesulitan ya. Selain gagasan utama, yang perlu Ustazah ulang adalah gagasan pendukung, yaitu gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan utama. Yang mana biasanya gagasan pendukung berbentuk beberapa kalimat. Nah, dari ulasan itu Ustazah berharap kalian tidak mengalami kesulitan untuk mencari gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya Ustazah akan kenalkan tentang bunyi, gaung, dan gema. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi, apa itu bunyi, dan bagaimana proses bunyi itu bisa kita tangkap. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang bunyi gaung dan bunyi gema. Bunyi gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, bunyi gaung biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Jadi bunyi asli belum selesai, sudah datang lagi bunyi lagi yang sama. Jadi belum selesai sudah datang, itu namanya bunyi gaung. Kemudian bunyi gema adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Jadi bunyi asli sudah selesai diucapkan, baru datang bunyi selanjutnya. Nah, biasanya gema ini terjadi pada di ruangan yang luas. Contohnya ketika kita berteriak di tepi tebing, maka suara pantulannya terdengar keras. Untuk bisa membedakan, di sini Ustazah akan sajikan perbedaan antara gaung dan gema. Jadi kalau gaung bunyi datang ketika bunyi asli belum selesai. Kemudian yang kedua, sumber suara dekat dengan penghalang. Bunyi yang terdengar tidak jelas. Nah, berlawanan dengan gema. Kalau gema bunyi datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Kemudian sumber suaranya jauh dengan penghalang. Yang ketiga, bunyi yang terdengar jelas. Nah, untuk itu kita akan lebih dalam lagi mengetahui antara gaung dan gema. Berikut ini ciri-ciri bunyi gaung. Terjadi karena adanya pemantulan dalam satu ruangan. Bunyi terdengar sebagian saja bersama dengan bunyi aslinya. Terjadi dalam sebuah ruangan yang besar dan kosong atau gua-gua maupun terowongan.
Sedangkan ciri dari bunyi gema terjadi karena pantulan bunyi juga, terjadi bila dinding pemantulan jaraknya jauh, terjadi di alam terbuka seperti lembah, jurang. Nah, pemantulan bunyi gema terjadi setelah bunyi aslinya. Oke, nah kita sudah belajar hari ini tentang gagasan utama dan gagasan pendukung, kemudian belajar tentang bunyi, perbedaan bunyi gaung dan gema, berikut ciri-cirinya. Nah, tidak terlepas sebagai manusia kita adalah makhluk sosial, tentunya tidak bisa hidup sendiri, maka kita juga sering mengadakan kerja sama. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja. Berikut Ustazah memberikan contoh kerjasama yang dilakukan di kelas atau sekolah. Contohnya membersihkan kelas atau piket, upacara bendera, membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu membersihkan pekarangan, membersihkan rumah, membuat kandang ayam. Kalau di kampung bagaimana? Membangun jembatan, membersihkan selokan, membersihkan masjid, membangun masjid, siskambling, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, demikianlah penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian sudah puas dan mengerti dan tetap semangat menyelesaikan tugas-tugas dari Ustazah. Nah, akan kita lanjut pelajaran berikutnya, yaitu belajar basa Jawa bab geguritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.